warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadratil kiram, kepada para alim ulama, para kiai, sesepuh bidi sepuh, dusun Bumbung Rejo ingkang kula hormati, yang kami hormati serta kami muliakan beliau Kiai Jazuli Abbas dan Kiai Mahdum Nawawi selaku pengasuh Pondok Pesantren Mazratul Ulum. Yang kami hormati beliau Bapak Kapolsek Kecamatan Kandangan, Bapak Eka Purnama. Yang kami hormati segenap pengurus beserta Dewan Asatidz Pondok Pesantren Mazratul Ulum. Yang kami hormati jajaran takmir Masjid Jami Lumbung Rejo beserta teman-teman semua yang hadir di sini yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul bertemu di sini, yaitu dalam acara ngopi bareng Kapolsek Kandangan dengan keadaan sehat walafiat. Salawatullah wassalamu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memberi syafaat. Semoga kelak di hari akhir nanti kita diakui sebagai umat beliau dan mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai muqassimul awqat, langsung saja saya bacakan sunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari takmir Masjid Jami Lumbung Rejo, dan sambutan yang kedua yaitu sambutan dari pengurus Pondok Pesantren Mazratul Ulum, dan acara yang ketiga yakni doa, dan kemudian nanti akan diteruskan dengan diskusi bersama beliau Bapak Kapolsek Kecamatan Kandangan. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan wasilah suratul Fatihah. Semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, tiada suatu halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Ridho indah wa syafaat Rasulillah. Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yakni sambutan-sambutan. Namun sebelum sambutan disampaikan, saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang profil dan kegiatan Pondok Pesantren Mazratul Ulum. Pondok Pesantren Mazratul Ulum dibangun di Dusun Lumbung Rejo, Karangtengah Kandangan, tepatnya di RT 8 RW 4. Beliau Kiai Haji Nawawi Abdullah adalah pendiri Pondok Pesantren Mazratul Ulum. Beliau wafat tahun 1975, dan Pondok Pesantren Mazratul Ulum ini vakum hingga sekarang. Namun
Untuk sekarang ini pondok pesantren kita ini mulai berkembang kembali, dan kepada hadirin semua kami mohon doa restunya semua supaya kita semua di sini sebagai generasi penerus bisa melanjutkan pondok ini dengan baik. Amin amin. Yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu tentang kegiatan untuk teman-teman yang mungkin bingung kegiatan sehari-hari mau kemana. Di sini di Pondok Pesantren Mazratul Ulum ini ada kegiatan yang sangat padat, mulai dari ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, dan ba'da isya. Kegiatannya apa? Kegiatannya yaitu belajar mengajar, atau istilahnya mengaji. Ba'da subuh untuk para remaja-remaja yang ingin belajar alat atau nahwu shorof, di sini ada setiap hari Jumat. Yang mengajar adalah beliau Al-Ustadz Agus Arwani. Kemudian ba'da zuhur ini ada pengajian ketika di bulan Ramadan. Dan ba'da asar untuk remaja bertempat di Serambi. Kemudian yang anak-anak bertempat di pondok belakang, dan yang putri bertempat di pondok putri sebelah timur. Untuk ba'da maghrib di sini juga ada kegiatan yaitu mengaji Al-Quran, serta ba'da isya dilanjutkan yaitu mengaji kitab kuning. Demikian tadi profil serta kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Mazratul Ulum ini. Semoga bermanfaat, dan untuk yang belum mengikuti kegiatan-kegiatan di sini, kami buka pintu yang selebar-lebarnya. Dilanjutkan yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh salah satu wakil dari pengurus takmir Masjid Jami Kelumpuh Rejo. Kepada beliau Agus Yusuf Nawawi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, wa bil khusus panjenenganipun Ustadzina al-kiram al-karim Bapak Kiai Jazuli Abbas, Bapak Kiai Mahdum Nawawi ingkang tansah kula hormati ugi ingkang kula mulyakaken. Dumateng sesepuh pinesepuh segenap pengurus takmir masjid ugi pengurus pondok lan boten kesupen ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kapolsek Kandangan ingkang sapunika rawuh wonten lingkungan kita,
Ugi kepada generasi muda, santriwan santriwati ingkang pada kesempatan ini saged rawuh wonten menika majelis. Alhamdulillah wa syukurillah lantaran rahmat, nikmat, taufik lan hidayahipun Allah kita semua bisa berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan pertemuan silaturahim kita pada malam hari ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ada manfaat atau manfaatnya kepada kita semuanya, khususnya di lingkungan pondok ini. Shalawat dan salam mugi tetap katuraken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita semuanya uswatun hasanah dengan syariat, dengan lantaran syariat agama Islam, dan mudah-mudahan kita semua besok pada hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para bapak, para sedherek sedaya, santriwan santriwati, generasi muda, saya di sini kok nggih kaget jane niku. Untuk memberikan sekadar sambutan sebagai salah satu pengurus masjid menika dalam acara ngopi bareng. Nanti kopi nih. Acaranya santai, kata-kata ini kan kopi nih, ngopi bareng terus jagongan ngono lho. Atas nama sebagian pengurus takmir masjid mriki, estu kula ngaturaken sangat beribu-ribu terima kasih kepada panitia khususipun yang telah memberikan warna baru kepada lingkungan masjid dan pondok ini, termasuk kita bisa bermuajah langsung dengan Bapak Kapolsek, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang kedua, kami mewakili sebagai pengurus takmir masjid menika, jika ada sesuatu hal yang kurang berkenan dumateng panjenengan sedaya, ugi para dateng Bapak Kapolsek, baik mengenai sarana dan prasarana yang kurang memungkinkan kepada manah panjenengan sedaya, kami selaku pengurus masjid menika kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sakata-katahipun, dan kami menghimbau kepada santriwan santriwati niki mangke kula nyuwun estu nalika kita mendapatkan pencerahan saking Bapak Kapolsek, kula suwun estu HP nipun dipun matikan, kecuali yang memegang peran. Jadi lek mangke ingkang dawuh Bapak Kapolsek memberikan wawasan dumateng panjenengan sedaya ben saged mlebu dan kita bisa mencerna, kula suwun estu HP harap diseleh dilu mawon. Kajenge kita bisa mencermati dan mengambil kesimpulan. Dari kami cukup sekian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Lanjutkan dengan sambutan yang kedua, yakni sambutan dari pengurus Pondok Pesantren Mazratul Ulum, yang mana pada hari ini
akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Agus Arwani. Kepada beliau disampaikan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fala hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hamdan mutaramin, para alim, para ulama, bil khusus para pengasuh, para takmir, para asatid, para asatidah, para pengurus pondok pesantren, bil khusus wonten kesanipun Bapak Kapolsek Bapak Eka Purnama ingkang sampun nyempataken wekdal matur suwun sanget kula aturaken mewakili para pengurus pondok pesantren dan dzurriyyah aturaken jazakumullahu ahsanal jazaa jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillah mukadimah derek ngajeng ingkang perlu kula aturaken. Alhamdulillah saking para generasi muda yang wonten teng dusun Klempung mriki bil khusus para santri gajah ide ingkang sangat-sangat sae yaiku ngrawuhi Bapak Kapolsek wonten teng pondok mriki, pondok yang sangat sederhana kuno. Alhamdulillah Bapak Kapolsek kok mboten ajrih berangkat mriki kok gak kuwatir kemblengan masjid ngono lho. Saya amblek masjid aja. Budal dhewe men isa ngoten nggih. Oh, wonten Kapolsek aja. Niki sengaja kula romo sanget. Terus pundi maksude? Bapak Kapolsek iki mungkin bagi para santri-santri niki contoh tauladan. Beliau termasuk juga santri kados panjenengan kabeh. Jadi kangge adik-adik, kangge semuanya mawon. Jadi ojo minder dadi santri. Ngoten nggih, ojo minder dadi kaum bersarung. Walaupun kadang wonten santri sing minder sarungnya digoak karena isin dadi santri. Jadi sampeyan kabeh pokok belajar tenanan, insyaallah santri dadi apa ae pantes. Dadi pengusaha sing duwe kampung coklat Haji Khalid niku santri Pondok Ploso. Ngoten nggih sing duwe kampung coklat dadi pengusaha enten. Nek Supersari nek Haji Saiful Gresik duwe truk 1500 biji. Nggih. Dadi presiden yo nate Gus Dur, nggih. Dadi Kapolsek sama terus dhewe tengah jeneng sampean. Dadi sampean aja kuwatir dadi santri. Mbak-mbak yang ngono, aja kuwatir ben dirabi santri. Ngono nggih. Insyaallah. Insyaallah dijamin Gusti Allah manfaat barokah. Ngoten nggih. Kan sekolah terakhir dadi mangke tolong dipirngi tenanan sing lare cilik-cilik. Tolong sing kangen ngomong dilakban dhisik. Anu nggih, nek kamu tak dongane sambil berdek sama kok. Pas wae Pak Kapolsek nyambut, tak suwun sampean ngiringne. Niki contoh nyata santri sing kena didamel tauladan. Sekap kesemanten yang kula aturaken ngapunten. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya yakni doa yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Abdul Basit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana la tuqina ya Rabbi rijali wa jina wa rabbi sallallahu alaihi wa sallam. Ya wa afiyat al-abdan wa sunnah wa qul rasul wa ya wa alihi wa sahbihi wa ma amana wa ta'lamu bihi min anta muqaddimu wa anta mu'akhir wa anta fa'qul lana wa fa'lan min 'indika wa khamma innaka antal wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa wasi' aqsana wa yaqul qalbana wa ashhadna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar subhanaka rabbana rabbana wa sajadna yasbuhu wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada beliau Kiai Abdul Basit. Untuk acara selanjutnya nanti akan dipimpin langsung oleh Al-Ustadz Muhajirin. Namun sebelum itu, di sini saya sebagai muqaddas wal awqat awal hingga akhir, apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz Muhajirin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati kepada Romo Kiai Jazuli Abbas, Romo Kiai Madum Nawawi selaku pengasuh Pondok Pesantren Mazra'atul Ulum. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Jami Plumbung Rejo. Yang kami hormati kepada Bapak Eka Purnama selaku Kapolsek Kecamatan Kandangan. Yang kami hormati Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kandangan yang mewakili. Yang kami hormati segenap para tamu undangan. Yang kami hormati segenap santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Mazra'atul Ulum yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berwajah berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya pada besok yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya langsung saja acara pada malam hari ini kita mulai, yaitu ngopi bareng bersama Kapolsek Kecamatan Kandangan. Untuk itu sebelum kita mulai kayak tolong sing arah maju ben benak maju sih ini kosong maju kau maju ayo nggak kuno ben digoni sing putri nggo kuwono gak benak, ayo maju ayo maju mosok dijunjung, ayo maju sih
Maju. Gini nggak apa gini. Ini loh nggak apa gini. Ya, untuk yang putri maju aja nggak apa maju ke depan. Benro, di sing Kapolsek Kecamatan Kandangan niku Benro. Gua kan wonge sama dulu nggak kayak total. Ya kadang aku dikit tapi. Ayo maju sih. Ayo Mbak, ayo. Bersih bayar kan, dimulai sih. Ngono lho, beri arek gini. Kadang dimulai kok 1 kilo. Ayo, maju sih. Lho ngono gak ketok. Krungu suarane gak harus ngomong. Suara tanpa rupa. Ayo maju sih. Ayo udah maju, Ibu Tri. Ayo, kopinya digowo, gue jawab nih. Jangan ayo maju kabeh. Ojo dusul kayak tawani rabies. Ya, sedikit menjelaskan tema kita pada malam hari ini yaitu ngopi bareng bersama Kapolsek Kandangan. Temanya ngopi bareng, digawe santai, ngopi, maaf jajan, gak apa-apa, tapi bakal di rumah nggih. Dengan tema penguatan wawasan kebangsaan dalam rangka menjaga NKRI. Apa NKRI? Apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat ini kita tahu banyak orang-orang yang sudah tidak mau menjaga lagi keutuhan NKRI. Nanti gimana sih kita sebagai generasi muda mampu atau bisa menjaga keutuhan NKRI? Apa yang harus kita lakukan? Nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Kapolsek. Serta memelihara Kamtibmas. Apa Kamtibmas? Apa Kamtibmas? Nama Pak? Keamanan, ketertiban masyarakat. Kata bilang ya? Kuku polisi aku ya, apa maklum Pak. Dan Kamtibmas. Kenapa kita harus menjaga serta memelihara Kamtibmas? Mau ditakoni Kamtibmas itu sing piye sih Pak? Mercona Kamtibmas boten iki. Posoan iki. Ayo, ini biasa mercona. Mercona Kamtibmas gak? Buat dijelaskan. Nanti ada sesi tanya jawab. Pak, biasanya aku gue mercon gede ya Pak. Termasuk teroris gak Pak Ibu Pak? Buat jelaskan. Teroris. Bagi generasi muda Nahdlatul Ulama. Kenapa kita tunjukkan bagi generasi muda? Karena kita adalah generasi penerus bangsa, gitu, dengan sebagai penerus bangsa selaku pelopor bagi siapa? Bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan, bagi sahabat, bagi keluarga. Jadi diharapkan setelah malam hari ini, setelah kegiatan pada malam hari ini, kita semua dapat menjadi pelopor generasi muda yang menjaga NKRI Kamtibmas. Untung ya. Ngotot. Selanjutnya yaitu menerangkan tentang Kapolsek Kandangan. Kapolsek Kandangan ini bernama Bapak Eka Purnama. Beliau dinas di Kecamatan Kandangan sejak 2017. Untuk profilnya lebih detail nanti bisa ditanyakan. Untuk Bapak Kapolsek Kecamatan Kandangan, Bapak Eka Purnama, waktu sebelumnya saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan kayak tadi tak ngantuk. Nah, kopi nyentek tambah. Ben foto terus judulnya kopi. Ingkang
Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Jazuli Abbas, ingkang kawula hormati Bapak Kiai Mahdum Nawawi, ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para asatidz, pengurus takmir masjid Lumbung Rejo, ingkang kawula hormati Sekjen atau pengurus NBCNU Kecamatan Kandangan Gus Alif, ingkang kawula hormati yang saya cintai, saya banggakan adik-adik santri dan santriwati. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena berkat rahmat nikmatnya kita masih diberikan kesehatan, panjang umur sehingga saged hadir dalu menika dateng majelis ngopi bareng. Ingkang kaping kalih, mugi-mugi selawat serta salam senantiasa ditujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Karena berkat bimbingan beliau kita bisa mengenal Islam, bisa menikmati indahnya iman. Wedal dalu menika dalam saderenge nyuwun agung kemanten soalnya nanti molor. Rencananya pada lusa insyaallah jam-jam itu jam 8 kan rupane pas sareng enten undangan kegiatan dan kecamatan rapat kalian PPK kalian Panwas amargi benjing insyaallah pun mulai pergeseran untuk logistik pemilu. Datose dalu menika rapat bagaimana settingan untuk pengamanan, pengawalan dan sebagainya, serta nanti gudang penyimpanannya di mana harus kita tata dari sekarang. Kesan kedah aman, lancar. Mungkin sedaya saged berjalan dengan aman dan lancar, khususnya untuk wilayah Kandangan. Insyaallah. Kenapa tema yang diambil dalu menika ngopi bareng Kapolsek, tema penguatan wawasan kebangsaan dalam rangka menjaga NKRI serta memelihara Kamtimas bagi generasi muda itu. Kalau kita cermati bersama, Indonesia saat ini sedang mengalami darurat narkoba. Narkoba ini nopo? Mau sing so nggak? Mau sing jawab nggak? Nah, betul, betul sekali. Nanti hadiah menyusul. Jadi narkoba itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya untuk kita, sangat berbahaya untuk generasi muda bangsa, tidak memandang usia, mulai dari masih anak-anak, remaja sampai usia dewasa. Untuk Kandangan lumayan banyak. Selama saya menjabat di Polsek Kandangan, kita sudah mengungkap narkoba dengan jumlah barang bukti kurang lebih untuk jenis pil itu sekitar 150.000 butir untuk jenis pil. Kemudian untuk jenis sabu-sabu hampir 1 gram. Nah, bahayanya di mana? Contoh untuk jenis pil yang bermerek PCC, ada cap stempelnya PCC. Karena kandungannya semua itu adalah bahan kimia. Kalau adik-adik muntal pil itu, muntal ya. Kalau sampai nelen pil itu, kalau pertama mungkin satu, siji kecil pak, sekali permen nggak kerosok. Pertama satu nggak kerasa, habis itu lanjut 2, 3 dan seterusnya. Dampaknya apa?
akan merusak otak kita, merusak saraf kita. Seperti daerah Sulawesi Tenggara, daerah Kendari, itu sampai sekarang dia masih belum keluar dari RSJ. Apa RSJ? Rumah sakit jiwa. Wong loro ae golek obat, tombonan dokter bayar larang-larang ben waras, lagi wis waras kok golek loro. Ya kan aneh. Artinya apa? Tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sebelum saya lanjutkan, seperti yang disampaikan tadi sama Ustadz Muhajirin, saya akan memperkenalkan diri. Barusan adalah mukadimah untuk pembukaan. Tadi sudah disampaikan, nama saya adalah Eka Purnama. Pangkat saya kalau di Polri AKP, Ajun Komisaris Polisi. Kalau di TNI Kapten. Kebetulan saya lahir di Desa Belaru, Dusun Batan, Kecamatan Badas. Ya, tombol dewe. Ibu saya asli orang Batan Belaru, bapak saya orang Sembon Dungus Kujan. Cuman karena orang tua harus pindah domisili ke Pasuruan, akhirnya kami sekeluarga boyongan ke Pasuruan. Tinggal di Pasuruan, tepatnya di Desa Kejayan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Oh, anak lain. Nah, tadi dari pengurus pondok menyampaikan kalian harus berbangga sebagai salah satu atau salah beberapa tim SAR. Apa tim SAR? Itu tim sarungan. Karena masa kecil saya barusan menjadi apa? Dejavu, istilahnya dejavu. Flashback, teringat kembali masa kecil dulu. Selamatan, karo Banjarian, Nabu Hadra. Kebetulan saya dulu bagian Nabu, dulu istilahku medoi. Oh boleh ada medoi. Yang warna putih tadi itu kalau tak lihat tabuhan tangannya itu, pada aku dia berarti. Alhamdulillah saya sempat merasakan itu. Dan itu merupakan pengalaman yang bagi saya tidak akan pernah terlupakan sampai kapanpun. Alhamdulillah saya sempat merasakan atau mengenyam pendidikan di pondok pesantren juga, tepatnya di Pondok Cabean, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, dan di Pondok Sidogiri. Kalau Sidogiri nggak lama, kalau di Cabeannya lumayan lama. Karena waktu zaman itu di pondok itu masih belum ada pendidikan formal, sifatnya hanya ngaji kitab saja. Jadi saya ngambil paruh waktu. Kalau pagi sekolah formal, SMP SMA, sepulang sekolah, kalau selesai bantu bapak di sawah, langsung masuk ke pondok. Karena kebetulan orang tua juga tani. Ini kita sih ngapal bekasi macul ini. Kenapa ini saya sampaikan? Sampean adik-adik putra putri nggak usah minder. Kok aku nek mondok iso dadi opo? Ora usah mikir dulu. Sing penting sinau sing mempeng, ngaji sing mempeng, belajar kitab nahwu sorof di apa nih ngarannya? Dimatengi, ya kan? Nanti itu akan membawa manfaat untuk kita. Insya Allah. Yang penting bakti namanya wong tua, takzim kepada guru, insya Allah akan dimudahkan apa yang menjadi urusan kita oleh Allah SWT. Saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang anggota polisi, tidak pernah.
Justru cita-cita saya dulu adalah menjadi ustadz ngajar di pondok. Saya itu karena waktu selesai SMA, kebetulan saya SMA di Pasuruan, saya coba-coba tes ikut UMPTN di UNER sama di ITS. Ngambil untuk di ITS-nya saya ngambil teknik industri, di UNER-nya ngambil kedokteran sama hukum. Begitu selesai tes, bapak nanya, "Weh, iki enek pendaftaran polisi, kue gelem apa ora?" Lah iki piye? Ampun bapak nun sewu. Jenengan matur mekaten saestu napa mboten? Lho, ya tenanan lera piye? Mbok bilih jenengan matur saestu, insyaallah kalau siap. Kalau nyuwun pamit pangestune jenengan kalian. Akhirnya besoknya saya coba daftar, wis penting budal bismillah, selamat sing akeh, budal selamat mulai selamat dilangkai karo ibu, untuk tengah lawang dijangkai sampai gitu. Enggak salah. Alhamdulillah, ternyata kalian Allah itu diparingi lancar. Sampai tes terakhir antara percaya dan tidak. Jadi saya nggak tahu, saya ini masuk ikut UMPTN tadi, seleksi di universitas tadi, lulus apa enggak ya nggak ngerti. Tahu-tahu selesai tes masuk polisi dinyatakan lulus, ya udah berangkat pendidikan. Ternyata selesai pendidikan polisi, tak pikir balik nih ngene Pasuruan, tak balik nih Jawa, boten. Pung, ditaruh di Nusa Tenggara Barat. Ternyata ditaruh di luar Jawa. Di luar Jawa, kirain sama seperti di Jawa, meskipun di sana memang ya 70-80% mayoritas Muslim lah. Tapi masih banyak karena pulaunya itu dekat dengan Pulau Bali, umat Hindu cukup banyak. Hubungannya apa? Dengan kita sudah dibekali dengan ilmu agama, dasar fondasi agama, kita bisa memilah-milah dalam bergaul. Bisa memilah dalam bergaul, dalam keseharian kita dan beraktivitas kita bisa memilah. Selama di sana kemudian pecahlah kerusuhan. Pecah kerusuhan, konflik, bukan konflik antar agama, konflik internal agama Islam antar ormas Islam, saling mengkafirkan, sama-sama takbir. Nah terus takbir bobo terus. Yang satu ngeklaim dia paling Islam, yang satu ngeklaim kamu kafir, aku yang Islam, darahmu halal untuk ditumpahkan. Masya Allah. Dan itu mau terjadi saat ini. Ini yang harus kita antisipasi. Pondasi dasar agama yang kuat akan memberikan benteng kepada kita supaya bisa menilai apa yang pihak itu sampaikan sesuai dengan ajaran Rasulullah apa enggak. Apakah Rasulullah pernah mengajarkan untuk mencaci sesama umat Islam? Apakah Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita untuk mengkafirkan sesama umat Islam? Bahkan Rasulullah menyampaikan jika ada 1000 kekurangan dari saudara kita sesama umat Islam itu, carilah satu yang bisa menjadi pertimbangan kita untuk tetap menganggap dia sebagai orang Islam dan kita tidak boleh mengkafirkan dia. Coba dari 1000 dan cuma nyari satu, kenapa begitu mudah untuk saling mengkafirkan? Sebagai generasi muda itu, adik-adik adalah salah satu garda terdepan, benteng untuk menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Napa menika kula sebutaken Negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena NKRI sudah ada yang memplesetkan. Bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi Negara Khilafah Rasyidhah Indonesia, Islamiyah Indonesia. Bahkan NU pun itu sudah ada yang memplesetkan. Bukan Nahdlatul Ulama, tapi Nahdlatul Ummah. Logonya sama, ada global, ada tulisannya yang mengikat global tersebut, gambar bumi itu. Jadi dibuat mirip. Tujuannya apa? Untuk mengkamuflase gerakan mereka. Siapa pelakunya? Yaitu sempalan dari Ormas HTI yang sudah dilarang oleh pemerintah, Hizbut Tahrir Indonesia. Kenapa Hizbut Tahrir Indonesia dilarang di Indonesia? Dilihat dari latar belakang sejarah, ditarik benang merah, Hizbut Tahrir ini berafiliasi dengan gerakan teroris di dunia. Hizbut Tahrir lahir di Palestina, di Filistin, lahir di sana. Kemudian gerakannya adalah berusaha untuk membangkitkan ideologi khilafah. Kemudian diadopsilah oleh negara sebelah, yaitu Lebanon. Lebanon berkembang ke Yaman, Yaman ke Mesir, Mesir ke Suriah, dan ke negara-negara yang lain. Apakah di sana diizinkan? Tidak. Ada 11 negara yang sudah diupayakan untuk dimasuki oleh mereka atau dipengaruhi oleh mereka, semuanya melarang, termasuk Indonesia. Tetangga kita pun, Malaysia itu juga melarang, Brunei pun juga melarang, Arab Saudi pun itu juga melarang. Mesir, pusatnya Universitas Al-Azhar, itu juga melarang. HTI afiliasinya adalah dengan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin afiliasinya adalah dengan Al-Qaeda. Al-Qaeda afiliasinya dengan Jabhat Al-Nusra, dan banyak lagi yang di Suriah. Kemudian ada lagi yang dengan ISIS. HTI sekarang pusatnya bukan lagi di Palestina, tapi sudah berpindah ke Inggris. Kenapa ke Inggris? Karena ada agenda yang lebih luas. Mereka menggunakan agama untuk mempengaruhi negara-negara yang mayoritas Islam dengan maksud dan tujuan menguasai sumber daya alam atau kekayaan alam di negara tersebut. Siapa di belakang mereka? Yang pertama adalah Amerika, yang kedua Inggris, yang ketiga Zionis Israel. Ini sangat berbahaya. Kemudian hubungannya dengan Indonesia apa? Saat ini, apalagi menjelang pemilu, sudah kelihatan kita akan dipecah belah di kotak-kotak. Saya tidak berbicara siapa calonnya, nomor 1, nomor 2, itu di luar konteks urusan besok atau pemilu. Ini adalah urusan bagaimana kita mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenengan harus tahu, sebagai generasi muda harus melek wawasan, harus tahu bagaimana perkembangan zaman. Punya handphone jangan hanya digunakan buat nge-game. Gunakanlah untuk mencari informasi sebanyak mungkin, tapi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kenapa demikian? Contoh, ada mungkin tahu media sosial, di situ ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada lagi untuk melihat video itu YouTube, macam-macam. Di sana banyak sekali informasi-informasi yang tidak bisa dijamin kebenarannya 100%. Ada yang benar, ada yang samar-samar atau abu-abu, ada yang salah. Jangan masuk untuk menjerumuskan. Jadi harus benar-benar kita harus bisa memfilter. Kalau ada informasi terkait masalah apapun, jangan ditelan mentah-mentah, cari kebenarannya. Bagaimana caranya? Minimal kalau adik-adik sudah bisa menggunakan internet di HP, contoh misalkan, kita dapat informasi katanya
di Pare ada kecelakaan misalnya, tertronton nyemplung kali misalnya itu. Oh ini kalau tertronton nyemplung kali, fotonya soalnya pasti bener 100%, belum tentu. Bagaimana cara ngeceknya? Sampai pasti tahu Mbah Google loh. Nah, coba ketikkan di Mbah Google itu kecelakaan truk di Pare. Nah, sangat golek beritanya sing metu. Ono nggak podo nggak informasi dengan yang ada tadi. Kalau seandainya di situ lebih dari satu homepage apa istilahnya ya, media online yang memberitakan bahwa informasi itu benar, bisa jadi 70% bahwa informasi itu benar. Tapi kalau tidak ada yang memberitakan, kalaupun seandainya ada hanya 1 atau 2 media online yang memberitakan, kita berani jamin 30-40% kebenarannya. Yang 70% artinya hoax, palsu. Gitu. Kalau sudah sampean percaya begitu saja tanpa mencari kebenarannya, kemudian di-share lagi, wah ini pasti benar nih, share lagi ke medsosnya masing-masing, dibaca sama teman-teman yang lain. Ternyata informasi itu menimbulkan keresahan, apalagi menimbulkan kerugian kepada orang lain, sampai yang bisa dituntut. Dalam undang-undang ITE itu ada aturannya, bisa di-download nanti, isi pasal-pasalnya itu cari di internet banyak, dipelajari, supaya sampai tidak terjebak. Tahu-tahu tanpa sengaja kita nggak ada niat buat jelek-jelekin orang misalnya. Tahu-tahu nge-share aja informasi dari orang lain, di-share. Ternyata merugikan orang lain. Wah, kita dituntut sama dia. Wah, udah selesai. Seperti kejadian di daerah-daerah yang lain. Juga gitu, dia nggak tahu kalau informasi itu benar atau enggaknya, tahu-tahu nge-share. Nah. Kemudian kembali kepada topik narkoba tadi, untuk wilayah Kabupaten Kediri secara umumnya barang bukti yang sudah kita amankan hampir 1 juta butir pil yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Jumlah tersangkanya ratusan yang sudah kita amankan dan sudah kita sidangkan. Untuk Polres Kediri masuk 5 besar dalam ungkap narkoba. Artinya apa? Selain prestasi kita berhasil mengungkap dalam ranking 5 besar, kita juga sedih. Sedih nopo? Oh berarti Kediri wakai sing gawe narkoba. Kan wonten logikane. Gitu. Nah ini mari kita sama-sama menjaga keluarga kita, putra-putri kita, adik-adik kita, rekan-rekan kita, tetangga kita, lingkungan kita. Mari kita jauhi narkoba. Jangan sampai nyoba-nyoba, awalnya nyoba-nyoba. Bro, itu enak. Enak ini. Jajal aja, sama NCP DC, gratis. Apa wi? Alah, permen. Fruity, rasa apa ini? Ya jaluk apa? Strawberry apa? Orange lah. Oh salah, boleh salah. Adik-adik jangan mudah larut, jangan mudah percaya. Kalau tahu ada orang yang atau teman kita yang memberikan seperti itu secara cuma-cuma. Jajal aja, iki aku mau ngasih mau ben kuat oleh. Nek ngaji nang soro fle ben penak, ben semangat, gak ngantukan. Nek hafalan silat ibarat ben penak. Nek zikir wiritan tirakatan ta'awuni mari tahajud ben kuat melek. Karena ada nun sewu di daerah Madura. Itu rata-rata yang tertangkap, bukan rata-rata sih, ada beberapa yang tertangkap menggunakan sabu itu santri. Alasannya apa? Kersane kiat melek pak, nek damel tirakatan, damel zikir. Lah,
Iya sampean sekali 2 kali pakai kuat melebar kuwi wis merem gak iso tangi langsung dikubur. Gitu. Jadi jangan pernah nyoba-nyoba. Kalau misalnya ada yang ngiming-ngimingi, ono sing mamerin, iki lho enak ya, aku mari nyoba, iso nge-fly, wis kene-kene, gelek-gelek. Ojo percaya kalau dihapusi, salah dihapusi. Pertama dikasih gratis, kedua dikasih gratis, tiga kasih gratis, keempat dan seterusnya karena sudah ketagihan, suruh beli. Nah, kalau misalkan sampai punya adik, bapak-bapak misalkan nggak ada putra, nggak ada putri, kalau putra putrinya tadi sudah kelihatan dia malas bangun pagi, wah ini sopo ini malas bangun pagi, subuhin cucuk pitik gitu. Nah, itu perlu di monitor, perlu diawasi. Susah bangun pagi, susah konsentrasi, malas belajar, bawaannya lemes, saya ngantuk, mawar. Kemudian di rumah sering ada barang hilang, entah uang dari orang tuanya hilang, entah barang-barangnya apa, misalnya baju yang masih bagus, perhiasan punya ibunya, barang-barang elektronik tahu-tahu nggak ada, uang buat bayar sekolah misalnya buat uang saku, tahu-tahu ada tagihan dari pihak sekolah, Pak Bu putra jenengan dari bayar loh, lah ini kalau paling terus sih Pak Guru Bu Guru, lah ini terengnya kita patut curiga, jangan-jangan jangan saya nggak bawa, mohon maaf saya nggak bawa contoh gambar itu karena memang waktu nggak bisa apa untuk persiapannya, mengingat kegiatan juga cukup padat. Itu masalah narkoba. Kemudian masalah kenakalan remaja, oh baru kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu macam-macam. Saya punya pengalaman di Kandangan, baru menjabat sebagai Kapolsek Kandangan kurang lebih 1 minggu, kami dikagetkan dengan penemuan bayi, mayat bayi. Parahnya, lokasi pembuangan mayat bayi tersebut di samping masjid, dekat masjid. Pagi-pagi ditelepon, Pak, ini ada Pak, mayat bayi di mana? Di sini Pak. Oke, dan kita ke sana. Begitu saya lihat, saya buka karena bayi itu dimasukkan dalam kantong plastik warna merah, diikat mati. Plastik itu diikat mati. Begitu saya buka, sebenarnya anaknya kalau dilihat dari ukuran fisik, insya Allah kayaknya dia pada saat itu masih hidup pada saat ditaruh itu. Karena tidak ada cacat, tidak ada bekas entah dicekek, entah apa, itu nggak ada. Jenazahnya masih bagus. Cuman dia dimasukkan di dalam plastik, di atas bayi itu ditutup pakai celana jeans. Dia ditutupin wajah bayi, mungkin maksudnya biar anak itu nggak nangis. Kalaupun nangis nggak kedengeran orang, maksudnya mungkin begitu. Plastiknya diikat mati, akhirnya dia kehilangan kekurangan oksigen, meninggal. Begitu saya buka, ya Allah, astagfirullah, saya langsung banyak-banyak beristighfar. Begitu saya buka, saya istighfar, saya Fatihah, ya Allah, mungkin siapa orang yang membuang anak ini segera ketemu. Alhamdulillah berkat bantuan dari semua pihak termasuk Gus Ali juga, kita sama-sama berdoa. Jadi waktu itu anak itu langsung kita sucikan, kita mandikan, saya bawa ke Polsek, saya sholati di Polsek, di musola Polsek. Habis dari musola Polsek kita makamkan di tempat pemakaman umum. Ya di situ
keukap siapa itu. Alhamdulillah kurang dari 12 jam kita berhasil ungkap siapa orangnya. Kurang dari 12 jam. Bapaknya maupun ibunya yang buang anak itu. Sedihnya saya, ternyata pelakunya ini masih sekolah. Kelas 2 SMA. Ya kelas 2 SMA. Yang lakinya juga gitu, yang perempuan juga gitu. Habis itu kita coba cek bagaimana latar belakang keluarganya, apakah dia keluarga broken home, orang tuanya pisah atau apa. Karena kan bisa jadi itu akan melatar belakangi bagaimana sikap perilaku seorang anak. Gitu. Kita sampai ke rumahnya, ya Allah, memang minum sewu termasuk kategori orang tidak mampu untuk latar belakang keluarga. Ibunya jualan di pasar, jualan sayur, tapi kalau punya bedak, punya lapak gede, beber, iya semacam tikar, sak, karung, kayak karung beras, bekas karung beras. Ya, itu baru jualannya ditata. Ya Allah. Akhirnya saya sampaikan sama teman-teman di Polres, saya minta tolong kalau bisa yang perempuan dibantu. Oke, dia memang salah, tapi dia juga termasuk korban. Tidak mungkin dia bisa melahirkan seorang anak tanpa ada seorang laki-laki. Ya enggak? Jangan salahkan ibu yang menggoda, salahkan bapak yang salah nabur. Ya, jadi gini, hubungannya bukan bukan dalam hal penegakan hukum. Kita tidak serta-merta atau tidak saklek, tapi kita harus perhatikan juga dari sisi humanis. Akhirnya bisa kita upayakan. Setelah kita berdalam lagi, ternyata memang benar anak perempuan itu dipaksa oleh yang laki-laki. Gitu. Sebelum mereka melakukan pergaulan bebas, dia dirayu-rayu, diiming-imingi, ayo awet dari pacaran aja. Pacaran? Iya, gue tak jam ngaku-ngaku, tak tukang makan, tukang di bakso nih ayam. Iya. Nah, setelah habis bilang iya, nah, itu selanjutnya bagaimana? Awalnya cuma jalan-jalan mungkin, sejak keliling kesana kemari sepeda motoran, sudah ngalah-ngalahi bapak sama ibu kalau gue naik motor. Kalau anak-anak di Pasuruan bilangnya itu goceng apa namanya? Nyekok, sendok nyekok. Oh, sendok nyekok. Tangannya ini ngerangkul muepet, dodoni tempel, bokongnya gede. Sing gorong sunat gak oleh komen. Itu. Jadi terus ngalah-ngalahi bapak sama ibu naik goncengan. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya mulailah dia mengeluarkan jurus-jurusnya. Jurusnya apa? Jurus ular kadul. Ini soalnya jam 10 nih baca guyon antul ini. Antulnya yang kulo sing ngaji gak usah serius. Sepenting karo guyu tapi nyantol. Jadi begitu dia sudah sudah mulai berpacaran, makanya khususnya untuk adik-adik yang perempuan, jangan mudah percaya omongan gombal mukio.
bahaya. Habis itu anak itu diajaklah ke rumahnya, karena di rumahnya mungkin sepi. Terjadilah heheho. Setelah heheho, coba kan nonton berita TV, GTV itu. Iya, coba saya dengerin sana. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Begitu mereka setelah itu terjadilah yang yang perempuan tadi bunting, bingunglah mereka, bingung. Aduh, gimana ini? Bingung. Sampai akhirnya mereka berbuat nekat, dibuanglah. Nah, ini kan akhirnya dosone kan gak karu-karuan. Terus gak karu-karuan. Pertama dosone kuwi mau pegangan tangan bukan muhrim ya. Habis itu berlanjut kepada habis sopo banget ini. Ngerti kali kamu. Ojo, ini loh ya, jangan sampai ya, jangan sampai nanti adik-adik, kenapa ini saya sampaikan kaitannya dengan kenakalan remaja. Jangan sampai nanti adik-adik melakukan atau berbuat hal semacam itu. Itu mungkin menurut yang bersangkutan seneng kan, seneng dalam artian si pacaran keliling muter-muter sana kemari pegangan tangan, seneng, awalnya seneng. Begitu ada kejadian seperti itu udah bingung, berakhir di mana? Berakhir di penjara gitu. Ini sampai pengen ngerasain penjara ya gak apa-apa kan gitu, gak mau ada penjara kasur gak mau, gak bisa turunin nyaku mana kalau HP yang My Baby, gimana kabar My Baby? Gak ada. Yang ada adalah penyesalan seumur hidup. Nih dunia menyesal, nih akhirat disiksa. Belum lagi nanti bagaimana dan orang tua kita. Apa gak kasihan melihat ibu kita, bapak kita? Apa gak gelo? Ya Allah li sampai ini di peteng ini tak ramut, ya tak tukoni susu, biar lahir sehat. Begitu lahir tak gede, tak susoni, tak sekolahnya biar pinter, kok malah kayak gini. Coba, kasihan. Kalau kita mau ngapa-ngapain, adik-adik mau ngapa-ngapain, sempatkan untuk berpikir bagaimana respon orang tua saya, bapak ibu saya. Tidak ada orang sukses di dunia ini yang tanpa doa restu dari orang tua. Ridhallahi fi ridhal walidain. Apapun bidangnya, apapun yang dilakukan, baik dalam hal urusan dunia, urusan akhirat, dalam hal pekerjaan, dalam hal berkeluarga. Arep ujian misalnya, sungkem sama ibu, nyuwun ngapura sama ibu, sama bapak. Kalau perlu kakinya dicuci, diminum airnya, supaya lancar ujiannya, gampang hafalannya. Gitu. Kenapa saya sampaikan? Itu yang saya lakukan. Saya bisa ngomong karena itu sudah saya lakukan. Sampai sekarang pun, kalau saya mau ngapa-ngapain, padahal ya wis rapi, tadi kapolsek maneh, ya. Kok kenapa terus saya ini pamit kalau tua bareng? Salah. Orang tua kita, bapak ibu kita itu adalah jimat kita di dunia. Gak perlu gowo keris, gowo raja, gowo gak perlu. Dia nggak perlu. Seperti itu doanya orang tua, khususnya ibu. Jika ibu sudah berdoa keluar dalam hati dari hati
dituangkan melalui pikiran dan diucapkan melalui mulut, maka akan menggetarkan arsy, menggetarkan langit ketujuh. Nah, coba kurang ampuh piye coba. Pengalaman saya waktu bertugas di Nusa Tenggara Barat pada saat konflik tadi, namanya pedang itu sudah di leher. Pada saat saya mendorong massa, waktu itu saya ganton sebagai komandan peleton, saya membawahi 20 orang, saya bersama teman-teman dari Brimob untuk mengamankan situasi. Begitu situasi sudah tidak bisa dikendalikan karena kita hanya kurang lebih sekitar 40 orang, sedangkan jumlah massa ribuan. Mending kalau cuma tangan kosong sambil teriak-teriak, enggak. Pedang itu, tuh. Kalau bawa bukan dibawa begini, seret. Kalau nggak diseret, taruh di pundak. Belum lagi yang tombak, belum yang panah, belum yang senjata rakitan. Ya. Jadi pada saat itu posisi kita, polisi ada di tengah, yang di depan kita ini massa, di belakang kita massa. Ini udah saling serang, saling panah, tembak kalau senjata rakitan itu. Kemudian pakai ada kayu hitam, di sana ada kayu hitam namanya, yang biasa kalau dulu rel kereta itu dibuat bantalan rel itu kayu hitam. Itu ujung-ujungnya dilacipin, habis itu dilempar. Tahu-tahu Pak, gitu. Di saat situasi seperti itu, anggota saya, pasukan saya sudah terdesak. Akhirnya kita putuskan tarik mundur. Tembakan udah karuan, udah kita rentet terus, tembak terus, tembak terus. Karena situasi sudah semakin nggak bisa dikendalikan, tarik mundur. Nah, pada saat mundur tadi, saya ketinggalan, lagi ngelamun sekali. Saya ketinggalan, akhirnya dikepung sama massa tadi. Posisi kita tetap siaga. Ya, jadi sambil nodong senjata ini, saya nodong senjata. Di dalam senjata saya itu ada istilahnya tempat peluru itu magazin itu. Saya bawa 2 magazin, saya pasang saya tempel. Tujuannya kalau misalkan 1 magazin habis, tinggal lepas, tinggal masukkan 1. Ya. Posisi terkepung, ini pedang udah di leher saya, tombak sudah di perut. Depan saya udah disiram bensin, bom molotov itu sumbernya dilepas sama mereka, dituangi di depan. Bunuh polisi, bakar polisi, Allahu Akbar, Masya Allah. Aku ya wong Islam ini dalam hati saya ya Allah. Ya, pada saat situasi itu saya berusaha untuk tenang. Akhirnya kerentek dalam hati, saya ingat pesan dari Romo Yai, dalam situasi apapun manfaatkanlah atau gunakanlah selawat. Tahu-tahu terbersit aja, ingat aja pesan Yai. Sebelumnya dalam hati saya, ya Allah, kalau memang saya harus mati di sini, insya Allah saya siap. Saya di sini dalam rangka untuk bertugas, untuk beribadah. Insya Allah niat saya adalah untuk beribadah. Saya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya sebut 3 kali sambil saya todongkan senjata. Saya lihatin matanya orang-orang yang nodong saya. Satu saya lihatin meripatnya. Saya pelototin juga, dia melotot, saya pelotot juga. Ayo suwe-suwean, coba suwe. Akhirnya mundur. Mereka mundur. Udah, saya sambil jalan dalam hati saya kan,
Pokoknya nek sampai aku mati minimal wong 20 kudu ngancani aku mati. Wah, ngeri. Padahal yo apa? Etok-etok. Enggak, intinya adalah bagaimanapun situasi yang kita hadapi, ya kan? Segenting apapun, sedarurat apapun, tetap ingatlah kepada Gusti Allah. Tetap bersolatlah kepada Kanjeng Nabi. Tetap ingatlah kepada kedua orang tua. Karena itu adalah jimat kita. Saya nggak kepikiran waktu itu aku butuh gawe jimat, bed kebal, mental pelor, nggak ada begitu. Ini kita gotri itu. Kalau saya bos. Jadi waktu itu saya nggak ada pikiran seperti itu. Jadi begitu saya berangkat dari rumah mau ke Nusa Tenggara, saya pamit sama bapak sama ibu sesungguhnya. Bapak ibu, kalau nyolong pangapunten, niki pemerintahan tugas atau sekitar kedah kelola lain. Ya wis bapak ibu kayak iso nyamone popo, guru iso nyamoni donga. Wis mandar muga ning diwaya tugas selamat dunia akhirat. Amin. Pun berangkat. Enggak pakai pesawat. Kapal laut perjalanan 1 minggu. Iya. Dan sekarang kan udah banyak pesawat. Nah, itu di Nusa Tenggara. Kemudian saya pikir udah selesai kan. Habis dari Nusa Tenggara, saya ditarik ke Mabes, ditarik ke Jakarta. Lah, setelah dari Jakarta, ternyata saya ditugaskan kembali. Kemana? Ke Ambon. Lah, dalah ini. Baru ke Nusa Tenggara, bacoan lagi kok tembak-tembak nih Ambon. Ya Allah. Di Ambon disuruh perang lagi. Teman saya udah berapa yang meninggal katanya. Ampunnya selawat di situ lagi, terbukti lagi ampunnya selawat. Ceritanya piye? Pada saat ada penyerangan, sebenarnya Ambon itu bukan konflik antar agama, tidak, tapi konflik kepentingan. Orang Islam dan orang Kristen hanya dimanfaatkan untuk perang. Ada orang-orang yang di atas entah siapa, mereka ngubek-ngubek Ambon dengan tujuan kalau kota Ambon hancur, kalau provinsi Maluku hancur, maka dia mendapat tender untuk pembangunan kembali kantor-kantor dan gedung-gedung. Nah, coba kejam banget kan? Kejam banget, nyawa seolah-olah tidak ada harganya. Itulah tadi sekilas beberapa pengalaman hubungannya atau kaitannya dengan generasi muda itu adalah negara kita sedang darurat dalam hal ideologi, dalam hal mental. Adik-adik semua sebagai generasi muda NU harus memiliki mental baja, harus memiliki dasar fondasi agama yang kuat supaya bisa menjadi benteng, tidak mudah larut oleh zaman. Tidak mudah larut oleh zaman. Kalau sampai HTI ini bangkit, kelompok-kelompok radikal itu bangkit, bahaya Pak. Di Nusa Tenggara tadi ada juga kayak gitu, di Ambon juga kayak gitu. Karena saya dulu juga gabung sama Laskar. Selama di Ambon saya gabung sama Laskar. Jadi saya tahu betul. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu juga sudah larut malam. Terima kasih atas waktu yang diberikan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Allahumma muwaffiq ila thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah sedikit pemaparan dari Bapak Kapolsek Kecamatan Kandangan. Kami aturkan terima kasih.
Selanjutnya adalah si tanya jawab. Namun sebelum si tanya jawab dimulai, sedikit mengulas atau rangkuman dari Bapak Kapolsek tadi supaya tidak terlalu tegang ya. Siapa namanya dari Pak Kapolsek? Bapak Eka. Eka siapa? Eka siapa? Bapak Eka Purnama. Rumahnya mana rumahnya? Baru Batan. Nggih. Berarti Budino wat kene. Sama nak dablek atau pada ugal-ugalan hati-hati sampean. Budino wat kene. Jujur dibeki kasanggawan karo dicekel sampean. Mondok. Gitu, mondok ngadangan. Goleh HP-an, goleh untuk kasur. Nek mondok kene sing kene apa? Ketika ini kono gak enak pondok ini. Pengasuh pondok Jalan Malang. Loh, teman bisa berkunjung nanti bila ingin mondok di Pak Eka bisa hubungi saya. Yes, tuh. 15 tadi yang dibabarkan yang pertama adalah tentang narkoba. Apa tadi narkoba? Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan terlarang. Hati-hati, zaman sekarang banyak narkoba yang dimodifikasi menjadi permen dan lain-lain. Terus ada yang ditawari secara langsung, dirayu, kapopo si jiae, betutang melek, betendel awakmu iku ben dadi jagoan. Dan seperti itu, jangan terlalu percaya dengan hal-hal tersebut. Hati-hati sebagai generasi muda, karena narkoba sekali memakai itu pasti ketagihan. Selanjutnya tadi menerangkan sedikit tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ternyata sekarang juga banyak plesetan. NKRI tadi diplesetkan menjadi apa? Negara Khilafah Rodotus Prosito Islamia. Hati-hati, ojo gampang NKRI harga mati. NKRI sopo dhisik? NKRI sing Negara Kesatuan atau Khilafah? Gitu. Hati-hati, zaman saiki akeh sing dipleset-pleset nih. Selanjutnya tadi juga menerangkan tentang HP. Kita sebagai generasi muda, ini suka di HP gitu gini. Angkatan yang nggak punya HP, angkatannya nggak punya HP, mesti ngapusi. Atau nanti nggak di HP tenang. Sekarang HP-nya sudah canggih-canggih, hati-hati dalam menggunakannya. Ojo cukup sebar, tolong sebar berita ini. Si A bla 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 bla. Sampai tanpa meneliti, sebar, kena undang-undang IT, dicari sama Pak Eka, golei wah tinggi, ada kelubung kulon, ada kelubung etan, mondok meneh, siapa Eka mondok meneh, Pak Eka mondok, iya loh, hati-hati. Terus selanjutnya tadi kenakalan remaja, hati-hati. Sekarang banyak kasus ditemukannya, kemarin dikatakan 2 kali bagi penemuan bayi bagi 2 kali penemuan bayi yang mengenaskan itu masih pelajar semua. Hati-hati rek. Gimana baikkan orangnya, gak mungkin ibu melahirkan tanpa seorang laki-laki gitu. Makanya laki-laki ojo senengane gombali karo wedok jarene ngono. Awale gede karo wedok ojo seneng nggodho arek lanang. Iya to. Arek lanang iku belum iku gara-gara digodho gak ngono enek kesempatan gitu. Hati-hati ya to. Tak perlu sithik. Aku lanang balik. Terus selanjutnya setelah ada gobran-gobran tersebut, jangan sampai kita terlanjur dengan hal-hal yang berbuat maksiat. Tadi dijelaskan jenisnya hoihe dan seperti itu ya. Kan gak lucu, santri Mazroatul Ulum tertangkap basah hoihe dengan itu. Sopok kayak langsung terus ya. Kan gak lucu, mas ditekani Kapolsek kondoke kok kena itu kan. Sing isi sapa? Pondok desa wong tuane. Anake sampeyan iku koyo ngono masalah dari orang ngaji kan ngono. Nggih, aja sampai nggih. Terus selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ada ditanyakan dari keterangan hubungan Pak Eka. Cukup 3 kesempatan. Ngantuk loh, betul. Mungkin bapak-bapak yang ditanyakan mungkin mumpung kepedok. Enggak, jangan Gus. Oke, jangan takut Gus. Monggo Gus. Gus ini takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi tentang negara khilafah itu kan seperti yang diaturkan Bapak Kapolsek bahwasanya sumbernya dari Timur Tengah Pak.
Dan tentu saja mengingat banyaknya gerakan mereka yang sangat memprihatinkan, terlebih di medsos sudah sangat begitu banyak, bahkan mayoritas di sana yang masih medsos lagi. Dan yang saya tanyakan adalah sebenarnya dana yang mengalir dari Timur Tengah ke mereka itu dapat dikontrol apa tidak? Itu yang saya tanyakan. Kalau mengingat terus terang kalau kita dari NU ya di situ Pak, kelemahannya kita sangat minim dana untuk membiayai kegiatan itu, terutama ya kayak bangun masjid ya gak iso mana terus sih ngoten gitu yang saya ingin tanyakan. Dan kalau mungkin bisa dikontrol itu mungkin ada beberapa link dari Timur Tengah yang mungkin harus diwaspadai nopo. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas pertanyaannya. Terkait masalah rekening, apakah bisa diawasi? Itu sudah kita laksanakan. Contoh misalkan untuk penindakan kelompok teroris, mulai dari kegiatan teroris bom Bali 1, 2 dan seterusnya, sampai yang terakhir kemarin di Surabaya juga. Ya, kebetulan Kapolres kita, Bapak KBP Roni Faisal Saiful Faton, beliau adalah Kasat Narkoba yang mengangkat anak dari pelaku pengeboman di Polrestabes Surabaya. Beliau yang menolong anak teroris itu, diselamatkan sama beliau, dilindungi supaya tidak terkena dampak ledakan yang berikutnya. Ya, baik. Jadi untuk dana itu sudah kita laksanakan untuk pengawasan. Cuma dalam undang-undang terorisme dan radikalisme itu kan kita tidak bisa melakukan suatu tindakan hukum jika mereka tidak melakukan aksi. Contoh misalnya teroris. Kalau mereka hanya sebatas rapat-rapat, kemudian menentukan, apa itu bom, polisi belum bisa melakukan penindakan. Kecuali mereka sudah merakit bom, sudah akan diledakkan, nah itu baru bisa. Kaitannya dengan HTI ini kan agenda untuk yang melanggar tindak pidana kan sementara ini susah. Ini susah. Jadi mereka bermain soft gitu, bermain soft. Ya. Penyokong dananya dari itu tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi susah. Kita hanya bisa memonitor saja, dimonitor kira-kira anggaran yang masuk ke mereka ini ada disalurkan lagi nggak ke kelompok-kelompok teroris. Contoh misalnya apakah ke MIT, ke MIT Majelis Mujahidin Indonesia Timur dan Majelis Mujahidin Indonesia Barat. Kalau Indonesia Timur itu di Poso, Indonesia Barat itu di Aceh. Ada lagi kelompok JAT, Jamaah Ansarut Tauhid. Ada lagi kelompok JI, Jamaah Islamiyah. Ada lagi kelompok JAD, Jamaah Ansarut Daulah. Banyak Pak. Nah, kalau sekiranya dana dari luar negeri tadi masuk melalui HTI misalkan, contoh misalnya, kemudian dari HTI disalurkan kepada mereka, nah itu baru kita bisa melakukan penindakan. Karena apa? Mereka ada di belakang aksi-aksi peledakan bom. Nah, kita baru bisa melangkah jika sudah ada aksi itu tadi. Gitu. Sementara untuk dana mereka yang selama masih belum ada aktivitas, baru kita teropong saja, kita awasi saja. Gitu. Kemudian masalah link atau website yang sekiranya menimbulkan berbahaya untuk ideologi. Jika adik-adik menemukan isi dari website itu isinya adalah tentang hasutan-hasutan, kemudian tentang pertentangan antar mazhab, menjelek-jelekan mazhab yang satu dengan mazhab yang lain. Contoh misalkan untuk Indonesia ini kan 90% mazhab yang digunakan oleh umat Islam adalah mazhab Imam Syafi'i. Nah, kalau di situ di dalam website itu sudah membahas tentang pertentangan itu, maka kita perlu curiga. Kemudian muncul-munculi ngajak untuk menjelek-jelekan pemerintah. Pemerintah itu begini. Nah, itu kita perlu curiga. Karena dalam ajaran agama Islam tidak boleh kita menjelek-jelekan pemerintah. Kalau misalnya memang ada kesalahan dari pemerintah,
tentunya langkah-langkahnya adalah menasehati dengan mengunjungi atau paling tidak memanggil pemerintah itu sendiri. Itu. Kemudian jika di dalam kajian-kajian yang dimuat atau konten yang dimuat di situ isinya memprovokasi, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, nah itu kita juga harus sudah curiga, harus sudah waspada. Biar aku diajari yai kaya ngene, kitab sing tak sinau ini isine kaya ngene, ning kene kok ngene. Nah, itu kita harus bisa jeli melihat itu. Bagus lah, aku tak melok yai sampai nama tonan. Dawe yai ngeten ya wis tak ikuti. Karena sangat keilmuan kiai insyaallah khususnya untuk Nahdlatul Ulama insyaallah nyampe kepada Kanjeng Nabi, dan kita harus bangga sebagai orang Nahdlatul Ulama. Harus bangga, jangan minder mergo wong NU iki akeh kelambine nggo sarungan karo batian. Justru itu yang bagus, itu ciri khas bangsa Indonesia, batik harus dibanggakan gitu. Terus kenapa pahlawan-pahlawan kita, Panglima Diponegoro, Sultan Agung dan sebagainya, Pangeran Antasari, semua pakai sorban? Beliau adalah ulama-ulama, yang dicontoh oleh beliau adalah Kanjeng Nabi kan gitu. Tentunya yang harus kita ambil petik adalah yang positif. Beliau berusaha untuk menerapkan sunnah, ya tentunya kita bisa menerapkan sunnah juga. Sunnah Rasul kan banyak. Ojo terus belajar malam Jumat, wah ya sunnah Rasul lah. Kalau kita sunatan nih Gus. Udah, satu lagi, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Katakan. Umum berdoa ya, kan setiap hari berdoa. Kalau nggak ada, kami tutup. Kami ucapkan terima kasih. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin ingkang kersa tepiki monggo. Oh ya. Mungkin nanti bila ada tanyakan bisa langsung ke kantor, ke pondoknya Pak Eka Jalan Malang untuk apa ya, bicara diskusi lebih lanjut, lebih dalam. Insya Allah setiap saat lagi, insya Allah kalau jam kosong setiap saat bisa ditemui di pondok pesantrennya. Bahasa aku pondok pesantren, ini kamar-kamar soalnya. Oke, cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin berbicara atau berbincang-bincang kami silakan. Untuk yang menghendaki pulang kami ucapkan hati-hati di jalan. Terima kasih.
jiwanya bangga banyak untuk Indonesia Raya. Negeriku yang kucinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kurang ngombo ya. Yakin. Cira lu.